Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mahdiani Blegur, NPM 30619566129 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Dan dosen pengampunya adalah Ibu Rahidatul. Di sini saya memenuhi tugas dari dosen, yaitu tentang globalisasi. Pasti banyak yang bertanya, apa saja sih globalisasi itu? Dan bagaimana pengertiannya, apa dampak negatif positif. Maksud dengan globalisasi adalah proses integrasi internasional di mana antar berbagai belahan dunia saling memiliki keterkaitan melalui proses ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hankam. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas waktu wilayah. Globalisasi ini berlangsung melalui dua dimensi, yaitu dimensi ruang dan dimensi waktu. Kalau dilihat dari dimensi ruangnya akan dipersempit dan dari dimensi waktunya semakin dipersingkat dalam interaksi dan berkomunikasi pada skala dunia. Lalu apa saja sih positif dan negatif dari globalisasi ini? Nah, pengaruh positif globalisasi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia antara lain, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis, karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa jati diri terhadap negara menjadi meningkat dan kepercayaan masyarakat akan mendukung yang dilakukan oleh pemerintahan. Nah, yang kedua, terbukanya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja yang banyak dan meningkatkan devisa suatu negara. Kita dapat meniru pola pikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin serta iptek dari negara lain yang sudah maju untuk meningkatkan kedisiplinan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa serta akan mempertebal jati diri kita. Nah, itu adalah poin ketiga dari pengaruh positif globalisasi. Nah, lalu apa pengaruh negatif globalisasi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia? Yang pertama, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri, mainan, minuman, masakan, pakaian, dan lain-lain yang membanjiri Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, masyarakat kita yang khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, di mana dilihat dari sopan santun mereka yang dimulai berani kepada orang tua, hidup metal, hidup bebas. Jadi situasi dan kondisi masyarakat kita dewasa ini menghadapkan pada sesuatu yang memprihatinkan dan sekaligus mengundang kita untuk ikut bertanggung jawab atas mozaik Indonesia. Nah, lalu apa saja sih contoh-contoh dari globalisasi ini? Yang pertama, banyak produk asing beredar di Indonesia seperti makanan, minuman, pakaian, dan gaya-gaya fashion. Kedua, banyak pasar swalayan atau supermarket. Ketiga, pergantian tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Keempat, jual beli online terus berkembang. Kelima, meningkatnya penggunaan gadget. Jadi antara anak kecil sampai orang dewasa itu rata-rata menggunakan gadget. Yang keenam, teknologi terbaru bisa diakses semua orang. Ketujuh, persebaran informasi yang sangat cepat. Jadi saya berharap sebagai orang yang terkena dampak dari globalisasi, kita harus bisa menggunakan informasi, menyaring dengan sebaik mungkin, karena informasi hoax itu sangat cepat. Jadi sebagai dampak dari globalisasi, saya berharap kita semua bisa menggunakan informasi, menyaring informasi sebaik mungkin.
Yang terakhir, dibentuknya perserikatan antar bangsa-bangsa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.